Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Saudara, mungkin hari-hari ini ya banyak mengalami sesuatu yang tidak baik, tapi kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, saudara, kemarin pas Iran diserang sama Israel, ya saya ada di sana, saudara ya. Tiap hari lihat rudal di atas kepala saya ya. Saya sudah 55 kali ke Israel. Dulu medsos tidak seperti sekarang, saudara ya. Saya ada di kota Haifa, saya lihat dulu masih penangkalnya itu namanya Skat, ya tulisannya Scut gitu ya. Itu dari Libanon, Hizbullah itu kalau ngirim roket seminggu itu 5.000. Saya lihat ya, itu semua bisa ditangkap. Saya gini, ini tidak tangan Tuhan, tidak bisa saudara. Saudara, kemarin itu rudal yang dikirim dari Iran sehari hanya 500. Kalau yang Oktober itu 2.000 rudal. Saya gini, ya apa ya caranya ya? Kok bisa ya rudal ini kecepatannya seperti pesawat saudara. Cuma ditembak sekarang alat namanya Iron Drone. Jadi jet ditembak ya. Dier, kita lihat seperti kembang api ya. Saya gini, aku lo nembak 3 meter lo meleset saudara. Saya gini, oh Tuhan memang kau ada ya untuk melindungi bangsa ini saudara ya. Jadi 26 Februari saya masuk ke Yerusalem. 27 kan hari Sabtu kami menyelesaikan semua yang harus kami kunjungi karena memang itu hari Sabat. Dan Minggu kami tinggal jalan salib sama ke kubur Yesus versi saudara kita Katolik. Terus nyebrang ke versi kalangan kita Kristen. Nah sebelum jalan salib saya bilang sama peserta, ini mumpung ya kita bisa lihat di sini puasa gimana. Ayo lihat dulu ke Masjidil Aqsa. Ya kita lihat. Kemudian lihat Dome of the Rock, ya yang emas atasnya itu ya. Nah setelah itu, setelah lihat bunyi sirine. Wing. Saya lihat penduduk sana lari semua terus hilang. Saya loh selama ke sana, saya loh tidak pernah tahu kalau di mana-mana ada bunker saudara ya. Jadi tinggal buka orang masuk ya. Oh luar biasa ya. Terus ya namanya medsos sekarang ya. Di detik yang sama kita bisa tahu. Saya gini loh, Iran diserang ya. Saya hitung, saya bilang sama peserta kira-kira 2 jam ini rudalnya bisa datang ke Yerusalem. Ayo cepet wis. Saya sampai kubur Yesus terakhir di versi Kristen. Saya loh rekaman. Shalom dulur-dulurku bunyi ya sirinenya. Masuk bunker semua. Ya akhirnya kami masuk bunker yang cuma muat 100 saudara ya. Di situ ada rombongan dari Spanyol, ya macam-macam. Nah, waktu pertama rudal itu ditembak ya, blub gitu ya, goyang sedikit bunkernya ya. Loh, mulai ibu-ibu nangis. Wah, saya sempat takut juga saudara pertama ya. Terus saya gini, wah aku nek takut iki pesertaku iso wedi kabeh ini ya. Saya bilang sama peserta saya, kamu sing iso bahasa Inggris. Ayo terjemahan aku tak ngomong. Aku gak iso ngomong Inggris, nek Madura iso ya. Terus saya ngomong, jangan nangis. Sebab nek nangis ini takut nanti nular. Saya bilang, jangan. Ayo kita punya Tuhan Yesus. Ini loh kita ada di lokasi mana. Ya kemudian saya ini mau ngencing enggak boleh. Saya pengen lihat rudale ya apa sih. Sopor rugo situ kayak Pak Henok kok kena ya. Nah ini ya. Saya akhirnya boleh keluar. Saya lihat. Oh kayak gini ya. Nah, saya ngomong sama peserta saya. Wis enggak usah takut. Kita keluar aja video aja. Kapan lagi kita di sini ya. Wah rombongan saya bonek kabeh saudara. Jadi tiap hari yang lain masuk bunker per 10 menit. Saudara bayangkan sehari 500 rudal ya. Jadi saudara per 10 menit masuk bunker. Saya bilang sama anak saya Pastor Yuel, wis kok gak usah wis. Kita video-video aja. Ya wis pak. Nah saudara ya, jadi itu kalau rudal datang itu yang 14. Kita video ya. Nah mungkin saudara biar tahu gambarannya ya. Ini tak tayang berapa detik rudalnya ya. Iya saudara ya. Nah mungkin, nah ini ya. Ini yang di kamar. Jadi saya tidak masuk bunker wes. Ini kita lihat ini rudalnya datang ya. Ini datang ditembak dari bawah saudara. Diar. Terus pecah jadi kembang api. Kayak gitu saudara. Nah ini yang berikutnya yang kita lihat siang ini ya. Wah seneng grup saya kayak
nonton pertunjukan saudaranya. Ini ya, kalau mau datang kelihatan dari jauh ini saudara. Seperti pesawat, ya ini ya. Lah ini putih, ya ini rudalnya. Lah ini dikirim. Lah ini, nanti ditembak dari bawah, des kena seperti kembang api. Nah ini saudara ya. Seperti ini kalau datang 14 terus gitu saudara. Nah cukup, makasih ya. Gue gak khotbah, gue delok no rudal terus. Saudara yang mau lihat ya mungkin di medsos anak saya aja ya, Yoel Sianto. Saya dihubungi banyak TV, saya bilang kok Papa wis usia kamu ay. Ya akhirnya anak saya, nah ini berapa hari lagi harus ke Jakarta lagi. Nggak tahu TV apa kemarin ya, minta untuk wawancara ya. Nah saudara, di sana ternyata ada 2 sirine, 2 alarm. Kalau rudal itu baru dikirim dari Iran, itu satelit di atas sudah ngasih komando ya. Jadi seluruh Israel bunyi. Wing. Nah itu rudal sudah datang. Nah nanti jatuh di kota mana, baru kota itu mengeluarkan sirine. Saya di Yerusalem, berarti sirine di kota Yerusalem. Saya ada di Nazaret, berarti di Nazaret bunyi alarm. Saya di Tel Aviv, berarti alarm Tel Aviv. Seperti itu saudara ya. Saya gini, oh memang Tuhan ini ajaib ya. Saudara saya ditawari pulang, 1 tiket, 1 kali jalan 100 juta. Saya bilang gini, enggak wes, tak kayak kos saya di Mesir. Ya timbangan mulai 1 juta ya. Puji Tuhan biarpun mundur akhirnya kami bisa pulang. Saya lo saking bendino saudara. Ngeliat per 10 menit itu alarm. Sampai rumah saya potong rambut. Ambulan lewat loh saya isong ini. Loh kok ada rudal dek gini ya. Saking seringnya saudara ya. Nah itu saudara saya mau sampaikan sama saudara ya. Kalau Tuhan berjanji dia pasti tepati. Menurut kita orang Yahudi hari ini belum bertobat. Mereka belum mempercayai Yesus Mesias. Tapi Allah kita sudah berjanji ini biji mata Tuhan. Jadi saya lihat sendiri. Ini saksi hidup gimana ya tangan Tuhan bisa melindungi. Luar biasa ya. Nah hari ini saya ingin saudara dan saya nanti juga bisa ngalami sendiri. Semua janji Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Nah firman Tuhan ini bisa kita lakukan sederhana ya. Yaitu tentang kata-kata iman. Jadi iman itu bisa diperkatakan. Kalau saudara sudah memperkatakan berarti saudara dan saya sudah mempercayai. Kalau saudara tidak percaya tidak mungkin saudara memperkatakan. Nanti saudara ngomong gini ya, kadang dalam hati, kadang keluar. Engkau kadang ngomong pas gak terjadi ya apa? Berarti saudara ragu. Berarti saudara tidak percaya. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan memperkatakan. Kenapa? Kita bertanggung jawab dengan perkataan kita. Nah, siapa yang ngajari kita kata-kata iman? Iman itu hanya 1 kalimat ya. Tapi cabangnya banyak. Iman itu cuma ditulis gini. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Hanya itu. Waktu saudara percaya, Yesus bisa nolong saya, itu iman. Tapi kalau saudara bilang, apa saya, Yesus nolong saya, ini iman, tonggone iman ya. Tapi saudara kalau punya kepastian, itu iman. Siapa yang ngajari? Yesus sendiri. Saya pengkhotbah, bukan motivator ya. Jadi kemana saudara lihat semua khotbah saya di YouTube, hanya bicara tentang Yesus. Karena saya pengkhotbah. Kejadian sampai Wahyu. Kalau diperas, keluar Yesus. Jadi saudara waktu Yesus tidur di perahu, saya gini, bagaimana ya? Ini badai luar biasa, anginnya. Ini gelombang, biar itu di perahu. Murid-murid yang biasa jadi nelayan, ini lagi benak no layar, nyerah. Kok Yesus bisa tidur? Apa Yesus tidak kena goyangan? Aneh, tidak masuk akal. Nah Yesus mau ngajari kita tentang kata-kata iman. Kenapa? Karena waktu murid-murid sudah nyerah. Guru, kita wis mau mati nih, mau binasa, ya apa ini? Yesus tidak bantah. Makanya Yesus mau ngajari. Kalau mau Yesus bisa ngomong gini, alah lu ini nek wis gak iso baru nangeni aku.
Enggak. Yesus cuma berdiri bilang apa? Diam, tenanglah. Shh, langsung diam. Ayo coba saudara dan saya ini ada di perahu itu. Kira-kira kabeh mangap. Ya. Oh, kok bisa ya? Kayak mimpi. Yesus pernah jalan be murid-murid. Lapar Yesus kata murid-murid. Oh ya itu ada pohon ara, ayo kita mampir. Dilihat, loh rainek buahnya. Yesus lo cuma ngomong mulai hari ini tidak ada lagi orang makan buahmu. Nah bahasa Surabaya ya, mate. Langsung kering. Loh saya gini, kok bisa ya? Loh ini tercatat di Alkitab. Mari kita baca Markus 11 ayat 23. Nah ini berikutnya Yesus ngomong apa? Ayo kita baca bareng ya. Saudara kelihatan? Saya hitung ya, 2, 3. Ya sekarang saya yang baca ya. Ini yang ngomong Yesus loh ya. Aku berkata kepadamu. Kepada saudara saya ya. Katanya gini, sesungguhnya iki tenanan lo yo. Boleh siapa aja. Nanti ya cucu saudara, anak saudara, kakek saudara, ya nenek saudara, orang tua siapa aja. Katanya suruh ngomong, berkata kepada apa? Gunung. Nek bahasa Indonesia ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Agak panjang nek bahasa Indonesia. Hei gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Enak bahasa Jawa ya, mecitat. Nah, itu nek bahasa Jawa ya. Katanya Alkitab, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang apa saudara? Kannya itu akan terjadi, maka hal itu akan apa? Terjadi baginya. Jadi suruh memperkatakan. Semua yang saya tadi sampaikan tidak masuk di akal kita. Gimana ngomong sama badai? Gimana ngomong sama gelombang? Gimana ngomong sama pohon ara? Sekarang suruh ngomong di gunung. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara. Badai, gelombang, pohon ara, gunung. Ada telinganya? Tidak ada. Kenapa kok bisa manut? Kenapa kok bisa menurut? Berarti perkataan Yesus, nanti perkataan kita yang mengandung kuasa. Ya, tidak ada kupingnya loh. Jemaat berapa telinganya? 2 ya, tapi kok angel aturannya ya. Tapi bukan jemaat sini, ini saya cerita jemaat lain ya. Mbak wis ngalih nang kene ya. Nah, ini ya. Jadi saudara, perkataan kita mengandung apa? Kuasa. Kalau apa yang kita katakan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Saya lo kadang ketemu ya, ini emak-emak ini. Pak Sam, iki lo putuku lo. Iki ugal. Goblok. Loh, saya gini, lo putune dewe lo. Dilono gitu. Pernah dengar saudara? Iya. Boleh enggak? Enggak boleh. Nanti yang dikatakan apa? Itu terjadi. Makanya jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya melakukan seperti ini. Jadi sekarang kita harus mulai belajar untuk memperkatakan kata-kata iman. Saya sudah umur 60 lebih ya. Jadi nek bangun pagi saya mesti teriak. Saya sehat, saya kuat, saya ditolong Tuhan Yesus, saya diberkati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya pengen sehat. Apa yang saya katakan itu terjadi. Kalau saya mempercayai. Jadi Bapak Ibu Saudara, nek bangun pagi yang ngomong, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan Yesus, saya ditolong Tuhan Yesus. Kadang kita bangun pagi, apa sih yang diomong no? Begitu bangun, kok boyokku ketok loro ya. Loro tenan. Ya jangan. Nah hari ini kita akan belajar ya. Nanti saya akan tunjukkan gimana supaya kata-kata iman ini bisa menjadi mujizat buat saudara dan saya. Ya. Gereja saudara enak ini bagus ya. Puji Tuhan. Saya di Malang 10 tahun lalu pertama ibadah di tempat saya. Ya gedungnya total bisa muat 800. Sing datang ibadah pertama 50 orang total KB. Tapi gak jelas jemaatnya siapa itu ya. Karena kami mulai terus habis doa berkat saya bilang gini. Bapak Ibu Saudara,
Minggu depan kita ibadah 4 kali. Langsung maju ya. Pak Sam, sekali aja cuma 50. Lah apa ping 4? Semeneng tak gunting lambemu tak omong ya. Iki garai goyah hati saya ya. Dah pokoknya 4 kali. Ya berjalannya waktu, puji Tuhan saudara ya. Terima kasih Pak Enok pernah khotbah di gereja kami ya. Nah di jam-jam tertentu sering sampai keluar. Akhirnya kami buat 5 kali, 6 kali, 9 kali, sekarang 10 kali. Nah nanti bulan Juni kami buat 11 kali. Dari kata-kata, kami memperkatakan. Saya kalau telepon 4 kali ya ibadah ya, masih 4. Oh iya Pak Sam, telepon jemaat lagi. Jangan lali lu ya, 4 kali ya. Iya Pak Sam 4 kali. Jadi kita memperkatakan. Saudara, dari kata-kata iman. Nah gimana caranya nanti bisa menghasilkan pertolongan Tuhan? Saudara, akhirnya kami bangun gereja ya. Gedung yang kami bangun 10 lantai. Sudah selesai ngecor 10 lantai. Ternyata kami tambahi sekarang 1 lantai lagi. Jadi 11 lantai. Itu 90 meter kali 60. 5.400 meter persegi. Saudara, kami mulai dengan kata-kata. Loh, duit siapa? Ini bangun di masa yang sulit pandemi ya. 2 minggu lalu kami memang butuh banyak. Namanya besi datang terus. Ya bayar pemborong. Tiba-tiba bendahara telepon. Loh, kok ada yang transfer Pak? 1,2 M. Setor. Ya maksudnya bukan transfer, setor. Ya sudah. Kapan itu kami mau bayar besi ya. Karena kalau datang tuh 50 ton. Saudara ya namanya konstruksi ya. Jadi saya ini makan. Ini meja makan. Ya namanya siapa aja ya boleh duduk di depan saya saudara ya. Itu meja makan. Ya datang bapak-bapak ya, saya lagi makan, Pak makan dulu ya. Oh iya. Terus dia lihat, terus ngomong gini, Bapak ini pendeta ya? Oh iya Pak, loh, siapa namanya? Oh saya Samuel Sianto. Dari mana? Oh saya dari kota Malang. Oh, sebentar. Di Malang ada yang bangun gereja. Oh banyak Pak, beberapa teman pendeta bangun. Ya salah satunya saya juga. Oh ya bangun gimana? Ya ini sudah mulai ngecor lantai 10 Pak. Oh, saya boleh nyumbang ya? Saya ketawa ya. Ya boleh lah Pak. Doa aja boleh apa mana nyumbang ya. Ya mana minta nomor rekening sama minta nomor WA. Ya saya kasih saudara ya. Terus dia ngomong gini, saya mau ngasih 1 miliar. Saya gini, iki tenanan dah. Oh, iki baru tahu. Dan saat itu sampai hari ini ya tidak ketemu lagi. Dia ketemu di tempat makan. Sudah saya pulang, ya sudah tidak ketemu sampai hari ini. Saya malam telepon bendahara saya. Oh, duit transfer di pembangunan, di yayasan 1 miliar. Oh, enggak ada Pak. Loh ya tau ketok kupingku kurungu-kurungu nih mau ya. Itu saudara. Besoknya hari kedua, jam 9 malam saya telepon bendahara. Ada masuk transfer? Enggak ada Pak. Loh ya tau keliru tenan ketok iki. Hari ketiga jam 12 saya penasaran saudara. Karena saya tidak minta nomor WA-nya. Aduh aku kok gak jaluk ya nomor WA. Lah dia duit nomor WA aku. Waduh, saya telepon lagi bendahara. Tidak ada Pak. Oh, ya wes lah. Jam 3 sore saya buka WA. Lu kaget saya. Loh kok ada, tidak ada nama ini WA masuk. Terus ada gambar saya pencet. Keluar transfer 1 miliar. Puji Tuhan. Oh ini ekonomi belum baik-baik saja saudara ya. Wakil lu 1 miliar. Lu gak percaya. Tuh kok ada dawet. Renang ini tak lampis ya. Saudara. Dari mana? Kata-kata iman. Saya memperkatakannya, katanya Alkitab, kalau itu dipercaya terjadi, maka itu akan terjadi. Nah sekarang gimana caranya supaya kata-kata iman ini jadi pertolongan Tuhan buat kita. Ya kita baca M18:19. Gampang hafal no. Maksudnya M ini Matius ya. Matius 18 ayat 19. Saya yang baca. Nah ini ya. Ayo kita lihat katanya Matius 18 ayat 19. Dan lagi, sekali lagi ya, Yesus yang ngomong. Bukan saya loh. Jadi Yesus yang ngomong. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga. Permintaannya mereka itu akan apa? Dikabulkan. Jadi saudara ada kata sepakat. Sekarang penduduk dunia saya tidak tahu berapa ya.
Tapi saya tanya-tanya, katanya sekitar 7 miliar. Saudara, untuk mengalami mujizat cuma butuh 2 orang. Saya catat ya, nubuatan-nubuatan di Alkitab, mana yang belum, mana yang belum, mana yang belum. Yang hari ini digenapi ya. Saya ngambil S2 dulu misi 5 tahun. Jadi dosen saya ngasih, ini ya mulai di Daniel, Yesaya, Wahyu, kamu tulis semua. Ya, salah satunya nanti Injil diberitakan seluruh orang yang ada di dunia ini akan mendengar. Saya gini, kapan yo? Penduduk asing, ini suku di Indonesia aja, itu ratusan yang belum tersentuh. Yang ada di pedalaman-pedalaman. Belum yang di luar negeri. Gimana mau dengar firman? Hari ini saudara, kemarin saya di Israel, ono corongi. Dulu ya, kalau saya ditanya, bisa bahasa Inggris? No, ngene tok, stempel, masuk. Sekarang enggak bisa. Dia ngomong apa, keluar bahasa Indonesia. Kita bisa baca. Kita ngomong, dia bisa terima pakai bahasanya mereka. Saya gini, sekarang ini semua seluruh dunia bisa dengar firman Tuhan. Saya selalu semua medsos saya hanya isinya firman Tuhan. Terus. Pokok saya tidak mau tahu. Siapa aja bisa ditranslate, bisa diganti sesuai bahasanya. Itu satu. Saya yakin mungkin tinggal sedikit suku yang belum dengar. Kedua, nanti 1 mata uang. Saya gini, dulu US dollar gak iso, jadi no 1. Pound sterling kuat, ya. Cina renminbi kuat. Muncul euro Eropa. Wah, saya gini. Ini berarti pakai euro nanti 1 mata uang. Enggak. Hari ini sudah 1 mata uang. Namanya mata uang elektronik. Saudara cuma bawa 1 kartu. Keliling dunia. Masukkan ATM apa saja. Uang yang saudara mau minta bisa keluar. Syaratnya cuma 1. Ono saldo nih. Ini ono saldo nih angop ya. Duh iya. Anak saya yang paling kecil, Belinda Christina ya. Yang season 11 dulu juara 1 MasterChef Indonesia. Umur 16 sudah kuliah di New Zealand. Saya tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Dia sendirian, perempuan di sana. Waduh, saya ingat-ingat sekarang ya, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan tolong ya. Saya kalau mau ke sana, saudara tahu nyari dolar NZ New Zealand. Sulit. Keliling sak Malang, tidak ada. Ke bank-bank tidak ada. Akhirnya saya ke salah satu bank besar, saya bilang gini, Bu, saya ini setiap mau ke New Zealand kok sulit ya, nyari dolar New Zealand. Loh, ATM-nya Pak Samuel apa lihat? Duh, Pak Sam, ini loh ada tulisannya Cirrus. Nanti ya turun di bandara di New Zealand, Bapak cari ATM ada tulisannya Cirrus. Masukkan aja. Bapak mau minta berapa ribu, mau berapa? Pencet, nanti keluar uang sana. Walah, sejak itu saya tidak pernah bawa uang lokal. Saya cuma bawa ATM aja. Saya loh ke PTC, beli pisang goreng loh. Pakai kontan, tidak terima kontan Pak. Ini kalau tidak QRIS pakai ini loh, aku gak gowo. Gak mangan saudara. Gak tuku gedang goreng. Gedang goreng loh pakai kartu saiki. Dilungkas kacang godoknya gue kartu. Saya gini loh, biar nih loh, masuk kepikir. Pernah saudara kepikir pisang goreng pakai kartu? Hari ini terjadi. Ini sudah 1 mata uang. Saudara sudah digenapi. Sekarang janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Kalau kita sepakat, saudara dikasih kebebasan. Minta apa saja. Yesus bisa mengabulkan. Jadi yang kita katakan nanti itu kan permohonan doa. Itu akan dikabulkan. Asal sepakat. Sepakat itu ya cocok. Serasi. Klop. Nah itu sepakat. Ada 2 sepakat. Kita mulai sepakat yang pertama. Yaitu sepakat dengan diri sendiri. Jadi saudara jangan mau sepakat dengan orang lain kalau diri sendiri aja belum sepakat. Ya gimana sepakat dengan diri sendiri? Ayo kita praktek ya. Nanti biar pulang ingat diangkat tolong tangan kanannya.
Sehingga ngangkat kelek mambu. Keadus mau ya. Ayo diangkat. Ya, mulai dipegang batuk yang ngomong, ini pikiran. Oke. Sing banter, oke. Mulai ngomong, oke. Hatinya, oke. Ayo, oke. 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 Lagi, oke. 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 Jemaat saya naik Gojek datang ke gereja. Katanya Asyer, kok naik Gojek kok? Oh iya aku tidak punya sepeda motor. Oh gini aja. Kamu tak kenal no koncoku ya, sing punya showroom sepeda motor. Nanti uang mukanya cuma 500.000. Cicilan aja 5 tahun. Lah kamu sehari naik Gojek piro? 10 kali, kadang 15 kali. Loh eman-eman. Mulai ya pikirannya, iya bener ya, oke wis aku beli motor. Nah mulai ngomong, nah gitu sing merek ini ya irit ya. Nah mulai ngomong, hatinya tidak kelihatan. Saudara tahu hatinya ngomong apa? Ini ya oke beli, oke merek ini. Hatinya ngomong apa? Tapi duit siapa ya? Tidak bisa. Sampai hari ini tidak beli. Kenapa? Tidak serasi, tidak sepakat, tidak cocok. Kita kadang ya, suami istri, orang tua anak, gaya itu. Oke. Padahal hati nih, duit gundulmu. Makanya banyak keluarga tidak ngalami. Banyak kita tidak ngalami. Kenapa? Tidak sepakat. Ya apa mau sepakat biar orang lain? Be diri sendiri aja tidak sepakat. Jangan sudah. Kalau saya seneng be keluarga. Saya dulu kos di Bukit Palma. Jauh. Satu waktu ada pameran apartemen Water Place. Saya habis khotbah jam 12, saya mau ke kosan, mampir dulu lah. Saya baru masuk ada yang manggil, Pak Pendeta. Sini Pak Pendeta. Gitu, duduk di meja ya. Siapa ya? Oh karena rame. Oh saya datang, kenapa Bu? Tadi saya dengar Bapak khotbah. Pak saya kepala pemasaran. Beli ya, nanti tak mintakan diskon. Ya wis yang paling murah studio 6 kali 5. Ya wis, akhirnya dapat diskon. Masih minta diskon lagi Pak. Oh jangan wis cukup ini. Nah saudara ya, saya tinggal di 6 kali 5, 30 meter persegi. Cilik saudara. Wis gak usah pakai pintu, tak copot kabeh. Kecuali pintu ngarep. Pintu kamar gak usah ya. Karena kecil. Saya tinggali istri saya 3 anak, plus 1 pembantu. 6. Saudara satu waktu anak saya ini Pastor Yoel. Saya menjadi pastor. Mimpi. Dia sekolah SMA di Surabaya. Pak, 1:30 malam. Tuhan Yesus baru ngomong kita mau dapat apartemen Pak. Kok ini 1:30 kok. Nanti gara gak iso turu. Besok aja ya. Ya wis. 4:30 bangun. Pak, jelas Tuhan Yesus ngomong loh. Kita mau dikasih apartemen. Saya ini loh sudah mau ngomong. Ini mau ngomong. Mimpi apa sih kok? Lu ini mau gitu. Istri saya ngomong karena tahu ayat ini. Pak, ojo dibantah loh. 1, anakmu loro hati, nengkel-engkelan. 2, gak ngalami mujizat. Oh iya ya. Kok salaman kok? Wis ya, sepakat ya. Padahal hati saya sih, mimpi apa sih? Tapi saya berusaha sepakat. Adek 2 bangun wedok. Mimpi apa kok? Meneng tak gunting lambemu. Ayo sepakat. Kita doa. Kenapa saudara? Kita sering kali ngengkel ya. Sakit hati salah satu. Sudah sakit hati, gak oleh mujizat. Loh ini ada ayatnya loh. Sepakat. Saya sepakat, kita doa. Saudara 3 hari kemudian ya, ada seorang ibu telepon. Pak Sam ini tidur di apartemen bisa tidur. Loh bisa Cik. Loh katanya orang-orang gak iso. Siapa ngomong? Aku ngadek gak iso turu. Gini loh Pak Sam, Pigio Citraland sekarang tak beli no rumah. Enggak Cik, saya di Malang wis punya rumah. Nek tak beli no apartemen? Oh mau. Boleh. Saya turun ya. Saya ke lobi, saya tanya. Mas, ke satpamnya. Ono apartemen di Dol. Ada Pak. Sampean sing kenal sing di. Iki ae Pak, aku kenal Pak. Tak telepon. Pak, ada apartemen? Iya. Saya lihat ya gedean dikit. Oh seneng ya. Terus saya bilang, Pak saya ini dibelikan orang. Sampean kok tawar-tawaran dewe yo. Tak telepon no ya. Cik ini ada Cik saya seneng.
ngomong dewek ya harganya ya. Ya wis, ngomong. Nah sambil ngomong, saya ini ngapalkan sesuatu, ini harus dihafalno sudah. Tak hafalno terus. Begitu selesai yang punya, sudah Pak Sam, ini orangnya mau ngomong. Oh ya gimana Ci? Oh sudah deal. Berapa nomor rekeningnya? Lah itu sing tak hafal nomor saudara ya. Diloput soalnya ya. Langsung ditransfer. Jadi sekarang kalau saya bawa cucu saya, mantu saya, anak saya, ya begitu nyampe pintu mesti gini. Ini gara-gara mimpi Koko ini yo. Iso oleh apartemen. Betul saudara. Kami semua menikmatinya. Kenapa? Kami sepakat. Saudara harus sepakat dengan diri sendiri dulu. Oke. Nanti baru orang yang mau kita sepakati ajari. Oke. Tidak sulit. Kenapa? Ini firman Tuhan bisa dilakukan. Saya punya jemaat namanya Bu Fatima. Hanya kerja kacang godok. Bu, bendino oleh piro? Paling banter Pak, 20.000. Tapi nek Sabtu malam minggu, sama minggu malam oleh 100. Ibu sama siapa aja di sini? Iki anakku lanang, mbek wedok mantu. Wis kene Bu. Ya, mulai ngomong. Tuhan pasti berkati. Saudara, saya ke rumahnya. Saya ini jarang ngencing. Tapi kebelet kencing. Karena tadi tidak ngencing di biasanya buahnya itu ya. Golongannya mart apa ini. Itu ya. Nah, saya tak pikir ya wis lah. Om sebentar. Saya ngomong, Bu, aku nang toilet ya. Oh iya Pak, pintu belakang bukaan. Tak buka, kaget. Langsung halamannya orang. Loh halamannya siapa iki? Oh teh tonggo Pak. Loh terus ngoyo dendi. Sampai terserah wis milih dendi aja. Loh toilet ini. Loh gak ono. Loh terus ibu ya apa? Ya ini Pak pakai sekrok. Jadi malam tak lobangi, ya tak tutup. Terus gini Bu, tak pikir ya rumahnya tidak besar. Wis sesuk tak kirim tukang, tak bongkar ya, tak bangun. Saudara saya bangun cuma separuh. Pemerintah kita sekarang baik ya. Ada bedah rumah. Di Marino. Waktu saya peresmian, terus saya keluar. Bu, iki ono halaman di ngarep kecil ya. Teh sapa? Teh aku Pak. Wis gini, sesuk tak kirimi ayam. Loh, ayam apa Pak? Wis tak kirimi 14. Sing 13 wedok, sing siji lanang. Bu, sampean nyangon nang pasar, adoh. Ya lumayan Pak. Nah, jam 10 sapun ya, iku akeh panganan. Jadi gak usah tuku panganan. Terus ajak ngomong PTI. Ayo ngendok sing akeh. Ngono. Iku selalu mau ngejak ngomong. Oh iya Pak ya. Saudara tahu dari 14 sekarang 250 ayam. Dia buat kayak bertingkat itu ya. Apa nih? Kandangnya. Sekarang tiap hari saudara tahu 20 sampai 30 telur ayam kampung. Itu toko-toko jamu antri. Sekarang hidupnya sudah lebih. Dulu sering kekurangan. Saya punya diaken namanya Pak Ngatmari. 10 tahun lalu saya angkat jadi diaken. Saya diprotes. Karena sampai hari ini dia kerja. Jual es dawet keliling. Katanya diaken, masa Pak Samuel tidak tahu Pak kriterianya diaken. Saya di sini tidak cari uang ya. Saya cari jiwa. Saya bilang sama Pak Ngatmari, saya datangi terus ya. Seperti Bu Fatima ini, karena tidak punya, saya datangi terus. Ayo mulai ngomong, saya diberkati, saya ditolong Tuhan. Pak Ngat juga, Pak Ngat, pasti iso Pak Ngat. Iya Pak, ayo pasti iso. Saudara ya, terus saya ada uang lebih, tak tambah gorengan, tambah kerupuk. Pak Ngat pengen apa? Anu Pak, aku makan sing ngontrak, aku dinyek, dulurku gak gelem ngakoni aku. Lah apa kok nang gereja, uripmu kere. Rumahnya jauh sudah. Saya kalau datang itu ya, mobil cuma bisa satu jalan. Nanti diparkir di pojokan, jadi pintu dibuka baru keluar. Di papak sepeda motor, turun sepeda motor, melaku maneh. Saya gini Pak Ngat, omamu kok di hutan ya. Cek adone, mulai ngomong, saya beli rumah, saya beli tanah. Sudah tahu saya masukkan YouTube baru ini. Beli rumah, beli tanah. Wah, Pak Sam aku tuku omah, tuku tanah. Heboh dulur itu nggoy. Kok iso tuku omah, tuku tanah? Dia bilang apa? Gusti Yesus yang ngasih. Sekarang sak kampung dimenang no. Melok ke gereja kami saudara. Puji Tuhan. Dari apa? Kata-kata iman. Saudara kenapa tidak memperkatakan? Mari kita lihat orang yang praktek ya. Nah saya bacakan, kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa?
ayat terakhir ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah ini, gak masuk akal kabeh ceritanya. Tapi ada kata-kata imannya. Ya saya yang baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ya, ini 1 Raja-Raja 17. Nah ini namanya Elia. Ini nabi laki ya. Di Indonesia dipakai untuk nama perempuan. Tidak apa-apa. Elisa juga nama nabi perempuan. Laki. Dipakai untuk perempuan. Ini katanya, berkatalah. Nah ini ngomong ya Elia. Orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini Raja Israel. Sekarang ngomong Pak Prabowo. Gak boleh sembarangan. Ngomongnya ini coba lihat. Gak masuk akal. Demi Tuhan yang hidup. Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada apa. Embune lo gak ono. Apa mana hujan. Atau hujan. Pada tahun-tahun ini kecuali apa? Kalau kukatakan. Saya baca begini. Nekat tenan wong iki ya. Ini ngomong Bik Raja loh. Raja, mulai hari ini ya. Tidak ada hujan. Kecuali aku ngomong. Coba saudara. Ini luar biasa Elia. Tahu perkataannya mengandung kuasa. Nah akhirnya 3,5 tahun tidak ada hujan. Nah waktu tidak ada hujan itu ayat 2. Kemudian datanglah firman. Firman itu Tuhan ngomong ya. Ngomong. Bicara kepadanya. Ngomongnya apa ayat 3 ini. Tambah tidak masuk akal. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di tepi sebelah timur sungai Yordan. Jadi ada sungai besar Yordan. Itu pecah-pecahnya namanya kali kalau orang Indonesia ya. Tapi di sini tetap ditulis sungai. Sungai Kerit. Nah kali kalau pecah lagi. Tahu saudara namanya apa? God. Yaitu. Ya mari sungai. Kali. God. Ya. Nah ini kalau saya ke Israel. Baptis. Pernah bulan Desember 4 derajat. Saya baptis 63 orang. Kaki saya loh. 3 jam tak cewet-cewet. Gak kroso mati rasa ya. Saking adem ya. Saya kalau mau baptis orang pasti ngomong 2 ini. 1 siapa yang pakai wig tolong dicopot. Loh iya saudara kapan tuh saya baptis. Begitu tak masuk ibu-ibu tak angkat. Loh kok rambutnya bombol. Tiwasnya wignya copot saudara. Loh iya. Yang kedua saya bilang. Pokoknya mari dibaptis harus ikut saya sampai berdiri. Karena kapan itu mari dibaptis. Seret, masuk langsung renang. Loh, kok hilang wong? Tiwasnya renang ya. Nah ini. Jadi di situ ada sungai Yordan. Ini pecahannya sungai Kerit. Katanya suruh ke sana. Tidak ada alamatnya. Loh saya ke sini alamatnya enak ya. Blok ini nomor 9 sampai 16. Nah saudara lagi beli ruko. Blok I nomor 24. Sopo iso teko. Coba kalau Pak Enok. Pak tolong khotbah di tempatku ya. Di ini Pak, di Klampis. Lu alamatnya. Wis golek ono dhewe sak karepmu Pak. Loh saya pasti bingung nanti tanya-tanya ya. Ini Elia juga. Nah ayat yang keempat. Nah tambah tidak masuk akal Tuhan ngomong. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak. Saudara 2 kata ini tolong dikurungi, ditulis ya. Telah kuperintahkan. Jadi nek Tuhan sing merintah, tidak ada tangan yang bisa nutup. Katanya burung-burung lebih dari 1, gagak untuk memberi makan kau di sana. Sekarang ayat 5. Yang saya heranin loh, Elia lo manut. Ya, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 terakhir. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari mana? Udah ada hujan, gimana airnya? Masih bisa mengalir. Kalau tidak mengalir pasti busuk. Dan yang lucu lagi, tadi burung-burung gagak ngasih makan. Pagi dan petang. Berarti orang Israel makan sehari berapa kali? 2 kali ya. Kita orang Indonesia berapa kali? Alah, apa yang telu. Jam telu bakso lewat saudara sing nyeluk ae ya. Nah ini ya. Jadi saudara ada yang diperkatakan oleh Elia. Pokok tidak bisa hujan. Kalau aku tidak ngomong. Coba saudara. Dan heran ya. Tuhan bisa pelihara loh. Jadi saudara mujizat ini ada pada saudara dan saya. Tinggal kita mau melakukan apa enggak. Yang mau melakukan dia yang mengalami. Yang enggak pasti tidak. Saudara ya ini loh makanannya istimewa 5.000 tahun lalu loh Elia ini. Roti dan daging. Sekarang makanan apa namanya? Burger. Oh ya benar pinter. Kita loh saya makan pohong enggak pedot-pedot saudara ya. Tapi saudara hari ini
Ayo percayai, mujizat masih terjadi. Amin. Iya, ini tak bawa alat peraga biar saudara nanti ingat pulang ya. Saya di Indonesia nyari burung gagak angel. Karena orang kita tidak suka. Kecuali di Singapura ya, negara sana melihara. Jadi ini sak tepai manuk tak golei. Nah ini ya. Anggap gagak ya, manuk apa ini saudara? Beo, nuri, ya wes anggap gagak ya. Saya tidak tahu apa tiap hari, karena ini burung-burung banyak. Apa tiap hari dagingnya podo apa enggak tahu. Ini pokok tak goy sate hari ini ya. Nah ini ya, ambil roti. Ini loh, towo tak gantung di kamar saya. Saya deh wis buntu pikiran, aduh Tuhan, enggak masuk akal ini. Aduh, ya apa ini Tuhan? Ya apa ya, ini tak gantung. Saya cuma gini, alah Elia iso dikirimi burung gagak. Pasti iso. Jadi kata-kata iman akhirnya yang keluar. Makanya saudara nanti nek buka toko pagi ya, ketok mendung, ojo ngomong ini. Loh katanya hujan sepi ki, ojo. Elia bisa dikirimi burung gagak. Lah saudara waktu buka toko, oh pasti pelanggan-pelanggan datang ke tempat saya. Amin. Iya. Oh pasti banyak pelanggan ke tempat saya. Iya sudah. Ayo kita mulai. Ayo coba kita praktek ya. Diangkat tangan kanan nih. Sekali lagi nih gak ngangkat. Anu apa? Kele mambu. Ayo ngomong ya. Ya sekarang ngomong. Aku sehat. Aku kuat. Aku ditolong Tuhan Yesus. Aku diberkati Tuhan Yesus. Nah itu latihannya. Yang kita katakan terjadi, maka itu akan apa? Sekarang terakhir prakteknya. Kalau saudara mau harus latihan. Iman ini dilatih. Saya lo tiap hari latihan. Gak bisa. Namanya panca indera 5. Ini ya, telinga, mata. Itu masuk semua. Hampir 90% negatif. Takut. Krungu ya. Oh ini plastik naik kabel loh Pak Sam. Minyak ini angel. Ini perang gak pedot-pedot. Takut. Pasti muncul. Jadi kita lawan. Nah lawannya pakai latihan. Ayo latihannya ya. Saudara dan saya merem. Ayo merem. Nah. Wes ya merem. Sekarang yang pengen punya rumah. Mulai ngomong pikirannya. Oke saya punya rumah. Mulai berkata ya. Saya punya rumah. Hatinya mulai ngomong apa? Punya rumah. Saya belum punya mantu. Saya belum punya cucu. Saya belum punya rumah, mobil, sepeda motor. Saya pengen melayani. Semua wis pokoknya terserah saudara. Sekarang mulai. Pikirannya bilang apa? Oke. Perkataannya apa? Oke. Hatinya? Oke. Lagi ya. Pikirannya oke. Mulutnya oke, hatinya oke. Sekarang melek bilang apa? Iya atau oke. Itu harus sama. Kita kalah nek melek. Waktu merem ya. Oh pasti itu koma wis. Iya Tuhan, tuku ya. Oh dek perumahan Citra Lendo, Tuhan, tuku ya oma. Hatinya ngomong apa? Tapi larang duit sapa ya. Waktu melek. Ya gak bisa. Jadi latihan terus. Bisa? Bisa. Ya, waktu jemaat kami 50, saya bilang, nanti kita minta 200. Ayo setiap telepon ngomong ya. Halo 200. Loh bener, nanti tanya jemaat saya yang awal-awal. Pak Sam 200 terus gitu. Kita memperkatakan. Kenapa apa yang kita katakan itu terjadi? Maka itu akan terjadi. Jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita alami sendiri. Ya ini kepastian. Saya akhiri dengan cerita ini. Biar saudara nanti pulang. Saudara dan saya bisa praktek berjuang. Di salah satu sekolah SD kelas 6. Gurunya wedok mulai nanya cita-citanya muridnya. Joni besar jadi apa? Tentara Bu. Anton besar jadi apa? Pilot Bu. Oh hebat. Iwan besar jadi apa? Jadi dokter Bu. Luar biasa. Siti kalau besar jadi apa? Saya pengen punya kapal pesiar 100 Bu. Pengen punya rumah sakit 5. Pengen punya hotel 20. Pengen punya bis pariwisata 100. Oh hebat loh Siti. Saya selama jadi guru belum pernah punya cita-cita seperti kamu. Luar biasa kamu Siti. Sekarang Udin. Kalau besar mau jadi apa? Cita-cita saya satu Bu, apa? Kawin sama Siti. Oh gonteng lambemu. Lah ini orang sih tidak mau berjuang. Ya, tidak bisa. Kita harus mulai berjuang ya.